Duduk aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba kesempatan yang berbahagia ini kami dikunjungi oleh tim dari Polimedia Universitas Indonesia. Alhamdulillah kami menyambut dengan bangga dan bahagia serta apresiasi tertinggi untuk Pak Zul dengan tim yang telah berkenan mengunjungi sekolah SMK Islamic Village, sekolah berbasis pusat keunggulan, di mana kami patut mengapresiasi langkah ini guna pengembangan program pusat keunggulan SMK Islamic Village ke depan. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Islamic Village, Bapak Miftahul Aziz, yang kami hormati Pak Zulzalifah dari Polimedia Universitas Indonesia, dan Bapak Hadi Purnomo, Direktur Polimedia Universitas Indonesia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa beraudiensi, bertatap muka dan bersilaturahim dalam rangka visitasi dan audiensi untuk pengembangan SMKPK SMK Islamic Village ke depan. Dan pada acara hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sambutan sekaligus juga pemaparan pada program SMKPK Islamic Village yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Islamic Village, Bapak Miftahul Aziz. Kepada Bapak Miftahul Aziz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita kayaknya salah masuk. Ya. Yang saya hormati tamu kita Pak Zulzalifah, Bapak Zulzalifah, serta Pak Hadi Purnomo dari Politeknik Negeri Media Kreatif, Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu. Salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan kami dari SMK Islamic Village. Kita termasuk SMK yang lama di Kabupaten Tangerang. Mohon izin, beliau kepala sekolah kita dulu tahun 1995 ya. 2004 sampai 2006. SMK pertama kali tahun 95. Jadi kami dari tahun 95, Pak. Waktu itu masih jurusan sekretaris, akuntansi, ya, penjualan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah jadi dimutasikan, Pak. 1 tahun terakhir saya di SMK Islamic Village, dan kami mendapat bantuan dari pemerintah untuk pengembangan SMKPK untuk jurusan desain komunikasi visual. Dan kita satu-satunya, Pak, satu-satunya di Kabupaten Tangerang. Nah, alhamdulillah kita sudah meluluskan. Ini berarti tahun keempat. Mohon izin Pak Asep ya. Tahun keempat untuk DKV-nya. Dan saat ini Pak kita punya 4 jurusan, Bapak-bapak ya. Ada akuntansi dan keuangan lembaga, ada teknik komputer dan jaringan, ada multimedia, serta desain komunikasi visual. Alhamdulillah walaupun bantuannya untuk desain komunikasi visual, tapi implementasi SMKPK
kita sudah diarahkan mulai kelas 10 tahun ini, Pak, untuk ke seluruh jurusan. Jadi kita sudah menggunakan kurikulum SMKPK, walaupun kita masih menunggu permennya Pak Menteri Kemendikbud-Dikti berkenan tentang kurikulum SMKPK, Pak. Tapi sudah dipastikan, kita sudah diarahkan oleh direktorat untuk menggunakan itu. Salah satu pengembangannya, kami kemarin, Pak, mohon izin, waktu di-challenge oleh Pak Direktur, Pak Wikan, apa tantangan utama Bapak Kepala Sekolah? Kami pertama, sertifikasi guru magang IDUKA, Pak. Yang kedua, sertifikasi peserta didik IDUKA. Lalu yang ketiga, sarana prasarana. Nah, alhamdulillah direspon, dan ketika kita sudah dapat, kita dimulai dengan kebingungan, Pak. Udah dapat, lalu kemana? Nah, kami mengajukan usul, mohon didampingi dengan Politeknik Vokasi. Ya, itu November 2020, Pak. Jadi alhamdulillah direspon oleh beliau, dan sekarang tahun kedua, Pak, kita mendapat bantuan pengembangan SMKPK non fisik ya senilai 200 juta, di mana berbagai isu di dalamnya termasuk penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, budaya kerja, bahkan sampai ada profil pelajar Pancasila, Pak. Kemudian di situ termasuk isu standar sertifikasi guru magang IDUKA, peserta didik, serta ada platform lainnya adalah berbasis kelas industri atau unit produksi atau TEFA. Nah, Bapak-Bapak yang saya hormati, kami memang sangat membutuhkan bantuan, terutama dalam hal quality control. Jadi mohon izin, kami sudah melaksanakan project based learning, hanya saja karena kondisi pandemi kemarin, skenarionya kita gabungkan dengan program praktek kerja lapangan. Jadi kami mengundang 4 industri, Pak ya, dengan 4 jurusannya ke sekolah selama 1 bulan. Kemudian anak diagendakan untuk hadir mengikuti kegiatan PKL, mengerjakan proyek. Di situ juga didampingi oleh guru-guru walas. Nah, memang ada paradigma baru, Bapak-Bapak. Jadi kalau tahun lalu kami berorientasi kelas, Pak, sekarang nggak apa-apa, itu memang sinyal ya. Sekarang kita berorientasi dengan peserta didik. Ya, kalau dulu itu guru sentris, Pak. Jadi guru sentris itu siswa ada di kelas, guru masuk, kemudian ada mapel A, mapel B, mapel C, and so on. Kalau sekarang enggak, Pak. Jadi kita disuruh project, seluruh guru mapel harus memperkuat project itu dengan segala kompetensi yang ada. Jadi ada namanya nanti ada irisan di situ. Nah, jadi memang kita sudah lakukan bulan Juni, tapi memang itu perlu ada istilahnya quality control, Pak. Jadi memang kita membutuhkan namanya pendampingan. Dan mohon izin, kalau diizinkan Bapak suatu saat nanti berkenan kami berkunjung ke sana, Pak. Jadi mohon izin kami ke sana, selain untuk nambah ilmu, lesson study, nambah pengalaman, juga sarprasnya, Pak, kan ada apa ya, banyak yang akan kita ini, sehingga selain itu mungkin kami mohon izin ada benefit tambahan, Pak. Misalnya anak-anak kami yang mau melanjutkan ke vokasi, ya mungkin bisa dipersiapkan, ya. Jadi untuk diketahui Bapak-Bapak, kami Yayasan Islamic Village ini agak unik, Pak. Kami ada siswa panti asrama, kami juga ada siswa mandiri. Jadi, dan kami punya perguruan tinggi. Uniknya di kami ini, kebanyakan anak itu jarang melanjutkan kerja atau wirausaha. 70% atau lebih itu kebanyakannya melanjutkan kuliah. Ya, nah tapi tidak apa,
kami terutama dari BKBP-nya sudah melakukan rekomendasi bahwa anak-anak kalau kerja bisa, atau mau wirausaha bisa, pun kalau mau kuliah sudah kita bikin dibuat rekomendasinya dengan psikometrinya. Ya, jadi memang ini isu strategis Bapak-bapak, dan kami berharap, mohon izin mungkin suatu saat bisa jadi ada guru-guru dari Politeknik untuk jadi guru tamu sini Pak, mengajarkan anak-anak kami ya. Mungkin kondisinya sekarang online dulu kali ya. Ya, jadi dan mohon izin mungkin guru saya bisa melihat Pak. Jadi bisa melihat, belajar bagaimana konteks produktif kali Pak ya, ketika dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftahul Aziz selaku Kepala SMK Islamic Village yang telah menyampaikan sambutan sekaligus juga pemaparan apa yang menjadi program dan target serta sasaran dari SMKPK Islamic Village, dan harapannya adalah mitra yang terbangun adalah bagian dari penguatan dari kebutuhan untuk pencapaian kegiatan SMKPK Islamic Village. Dan kami juga mengharapkan dukungan, beliau menyampaikan dukungan sekaligus juga harapan agar dapat bisa sharing pengalaman, sharing wawasan, sekaligus juga sharing kesempatan agar bisa dapat berkunjung, melihat dan bagaimana kompetensi anak di kejuruan bisa tumbuh kembang dan bisa melakukan proses transformasi sehingga mereka mendapatkan kesempatan-kesempatan di masa depan, khususnya di bidang profesional keahliannya. Pak Direktur, Pak Purnomo Ananto. Selamat datang Pak Purnomo Ananto selaku Direktur Polimedia Universitas Indonesia. Nggak pakai Universitas Indonesia. Oh, nggak pakai Universitas. Mohon maaf, Polimedia di Depok. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di forum audiensi ini di Zoom Meet pertemuan pagi hari ini. Pak. Ya, salam kenal, salam hormat kami dan apresiasi kami dari SMK Islamic Village. Kemudian melanjutkan pada sesi kedua, pemaparan sekaligus juga amanat yang disampaikan oleh Bapak Zulfan dari Polimedia Depok, Jakarta. Kepada Bapak Zulfan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, Bapak Dr. Purnomo Ananto, Pak Hari Purnomo, dan juga Ketua Senat kami, Pak. Ketua Senat, Pak Miftahul Aziz, dan Pak Asep, Kepala Sekolah, sama mungkin beliau Pak Asep perintis ini. Saya terima kasih sekali disambut pagi ini. Walaupun kepada Pak Direktur dadakan saya informasikan barusan, karena kebetulan saya tinggal di sini di Pasar Kemis, jadi dekat dari sini, jadi memang saya izin ke Pak Pur, ke Pak Hari Purnomo untuk pagi ini bersilaturahmi, dan alhamdulillah ternyata bisa kita sambungkan oleh Zoom. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan Pak Aziz, kebetulan Politeknik Negeri Media Kreatif itu ada di kawasan UI. Jadi satu kawasan dulu, nanti Pak Direktur akan nyampe lebih detail nanti. Jadi kalau sejarahnya kami itu berasal dari Pusat Grafika Indonesia. Tahun 2009 kita berubah jadi Politeknik, dan sekarang sudah ada 16 prodi, jadi 13 semuanya di pusat, ada 3 lagi di Medan dan Makassar. Nah itu nanti mungkin Pak Pur sama Pak Ari akan mengupas lebih banyak nanti. Dan tentunya alhamdulillah gayung bersambut. Jadi kami ditugaskan di sini sebagai PIC untuk
menyambungkan silaturahmi antara SMK Islamic Village dengan Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi kedatangan kami hari ini lebih kepada ingin memetakan potensi-potensi yang ada di SMK ini untuk nanti kami coba analisis. Kami coba analisis bersama nanti di kampus, kira-kira apa yang bisa kami dampingi gitu. Jangan-jangan teman-teman sini sudah lebih jago daripada kami gitu. Nah, jadi nah mudah-mudahan ini bagaimana konsepnya Pak Menteri, Pak Wikan juga, Pak Dirjen Vokasi, ini intinya kan ingin mengawinkan antara pendidikan tinggi vokasi dengan SMK dampingan dalam hal apapun, baik itu fisik maupun mungkin nanti secara akademis gitu ya. Nanti kita pelajari bersama-sama nanti. Nah, mudah-mudahan dari paparan Pak Aziz tadi setidaknya sudah dapat kami tangkap secara garis besar apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, itu mohon pada kesempatan ini nanti Pak Hari, kebetulan beliau ini desainernya logonya Kemenristek Dikti, jadi udah terkenal ini. Jadi di Pertamina juga, jadi karyanya cukup fenomenal lah, bisa nanti untuk membantu bagaimana membranding kampus gitu. Dan juga dari Pak Pur nanti mungkin bisa banyak yang bisa kalau beliau sampaikan nanti opportunity yang bisa kita kolaborasikan. Salah satunya yang dapat kami sampaikan Pak Aziz, Pak Asep, kami kebetulan ketua LSP, jadi lembaga sertifikasi profesi di Politeknik Negeri Media Kreatif itu sekarang udah punya 25 skema. Di antaranya 18 skema nasional, ada 9, 18 jadi 27 ini, ada 9 skema lokal. Jadi mudah-mudahan sebagaimana disampaikan Pak Asep tadi, salah satunya mungkin nanti kerjasama uji kompetensi, tentu hal yang bisa dan memungkinkan kita lakukan nanti bersama. Untuk itu kepada Pak Pur bahwa nanti arahnya dan juga Pak Hari untuk memberikan sedikit gambaran hal-hal apa yang akan kita berikan dampingan nanti oleh Politeknik Negeri Media Kreatif kepada SMK Vokasi, khususnya SMK Islamic Village. Karena kami lihat secara prasarana cukup bagus, jadi di sini kebetulan kami tahu pejuangnya Pak Yunan ya, Hilmi Nasution, jadi beliau almarhum, karena dulu juga saya tahu betul beliau adalah orang yang terkenal lah gitu. Ini amal jariah dari beliau lah ini, jadi kita kembang bersama-sama, dan mudah-mudahan Politeknik Negeri Media Kreatif sesuai perannya nanti bisa menyalurkan pendampingan, tidak terbatas hanya kerjasama by project. Ini kan 6 kali pertemuan 6 bulan katanya. Kalau ini, tapi ini kan hanya mengantar oleh Pak Menteri ya. Tentu silaturahmi harus berlanjut, tidak terbatas hanya proses kegiatan dari kementerian saja. Itu sedikit sambutan dari kami. Itu silakan nanti Pak Direktur untuk memberikan lebih detail dan rinci terhadap apa yang kita bisa kerjasamakan. Dan juga Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Zalzulifah, Polimedia, Depok, Jakarta. Untuk audiensi yang berikutnya, kesempatan pada Pak Hari Purnomo. Pak Direktur, mohon maaf. Pak Purnomo Ananto selaku Direktur Polimedia untuk memaparkan apa yang menjadi proses pendampingan bagi program pengembangan SMK Islamic Village. Kepada mohon bantuan Bapak untuk pengembangan SMK Islamic Village. Kepada Bapak Purnomo Ananto, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kepala SMK Islamic Village, Pak Aziz, dan para guru mungkin yang ada di SMK Islamic Village, Pak Jul, Pak Hari Purnomo, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa bergabung pada momen ini. Ini karena
dadakan Pak Jul. Jadi saya ini masih di tengah acara, jadi saya akan menyampaikan secara singkat karena pertama saya terima kasih kepada SMK PK Islamic Village yang sudah menerima tim kami dan memang ini bagian dari program pemerintah khususnya dari Direktorat Jenderal Vokasi. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan pengembangan SMK PK, ini mungkin pengalaman juga karena saya juga pernah menjadi pendamping ketika SMK ini direvitalisasi pada 2 tahun lalu kalau nggak salah. Memang pemerintah ini sangat luar biasa untuk mendorong SMK. Nah sekarang kami dianggap oleh Pak Dirjen Vokasi sebagai kakak pendamping. Jadi kakak pendamping ini tugasnya mendampingi mana yang mungkin bisa dikonsultasikan, dikomunikasikan, didiskusikan dari semua aspek, ya dari mulai aspek kurikulum, aspek pengembangan dunia usaha, dunia industri, pengembangan project learning-nya dan sampai hal-hal lain sehingga kita berharap SMK ini bisa menjadi betul-betul ya bahasa yang dulu kita sebut dengan sebagai Center of Excellence. Nah, Pak Jul memang kami tugaskan untuk mencoba memotret kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Polimedia, apa yang bisa didampingi. Tentu kami sangat welcome apabila tim kepala sekolah maupun guru untuk datang ke kampus kami biar lihat secara lebih rinci, lebih detail, bahkan kita mungkin akan sering berkomunikasi agar harapan dari SMK Islamic Village ini bisa terwujud. Tentu kami sebagai perguruan tinggi negeri vokasi yang relatif baru menginjak usia 12 tahun, menjalan 13 tahun, tentu masih banyak hal yang juga harus kita diskusikan. Meskipun saat ini kami sudah memiliki hampir 5.000 mahasiswa dengan kampus yang ada di Jakarta, Medan, dan Makassar. Jadi memang berat, ini baru lahir udah punya anak 2. Jadi di Medan dan Makassar yang 2 hari. Mungkin belum ada itu Pak di mana-mana. Kita lahir 2008, 2009, 2010 kita sudah dibebani, bukan dibebani ya, diminta membina untuk namanya program studi di luar kampus utama. Ya, prodi memang di Polimedia ini semuanya unik karena memang berbasis pada industri kreatif. Jadi bukan lagi manufaktur. Kalau industri kreatif itu kan basisnya pada ide. Ya memang tidak membutuhkan peralatan yang terlalu banyak, tetapi dibutuhkan keterampilan yang banyak. Ya, tentu software-nya kalau namanya desain ya harus asli semua, nggak boleh ada bajakan. Itu udah rumus itu. Karena kalau misalnya prodi animasi di sini, kalau mahasiswanya itu komputernya misalnya yang speknya agak lemah, itu biasanya nggak sampai 48 jam udah meledak Pak. Jadi bayangin bekerja di Polimedia itu, misal di prodi desain atau animasi itu harus render 48 jam tidak boleh putus. Nah itu ini contoh kecil aja sehingga nanti diperlukan spek komputer yang bagus. Biasanya kita nggak tahan pakai laptop, biasanya udah pakai PC. Nah nanti di sini Pak Jul dipotret misalnya kelengkapan komputernya seperti apa, software yang digunakan seperti apa. Mungkin nanti Pak Hari Purnomo bisa lebih detail secara teknis. Tapi ini kan baru temu awal, jadi belum bisa dijadikan satu pegangan dulu. Karena kita harus duduk bareng, nanti Pak Jul membawa data-data yang mungkin dibutuhkan untuk kita analisa, kemudian kita lakukan pembahasan bersama. Ya, karena memang ada amanat yang disampaikan ke perguruan tinggi pendamping adalah manakala SMK itu ingin mengadakan satu peralatan harus mendapat persetujuan dari perguruan tinggi. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai nanti tidak sinkron apa yang Bapak butuhkan dengan program yang ingin dikembangkan. Ya, mungkin nanti
Pak Hari bisa menjelaskan program-program apa nantinya. Tapi memang ini baru temu awal. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menerima tim kami, Pak Aziz. Semoga pertemuan ini segera kita tindak lanjuti ke yang lebih besar. Mungkin juga nanti Pak Jul dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan itu juga agar dikomunikasikan, juga pengawas ya Pak Aziz ya, pengawas yang ada di lingkungan ini juga dilibatkan di dalam program ini, karena memang program ini melibatkan stakeholder yang cukup banyak, dan yang jauh lebih penting nanti adalah untuk bisa ada mitra industrinya, ya, mitra industrinya apakah nanti yang ada mitra industri yang ada di Polimedia bisa juga kita gabungkan ke sini, atau sebaliknya mitra industri yang ada di SMK Islamic Village ini juga bisa digabungkan. Bahkan tadi juga sudah disinggung Pak Jul, bisa saja ke depan kita bekerja sama untuk meningkatkan menjadi program D2 Fast Track kerjasama dengan SMK ini. Jadi lulus SMK bisa langsung 2 tahun di sini sudah dapat gelar D2, dan itu yang banyak dibutuhkan industri. Ya, ini sekarang sedang didorong agar SMK itu harus plus 2 tahun lagi supaya bisa memiliki keterampilan yang lebih. Itulah harapan pemerintah ke depan, kenapa ada SMK Pusat Keunggulan ini. Nanti mahasiswa-mahasiswa atau guru-guru dari SMK Islamic Village ini juga bisa berkomunikasi dengan dosen-dosen kami. Ya harapannya sama Pak, nggak apa-apa nanti ada dosen kami juga menjadi guru tamu di sana, kami welcome saja. Mungkin ke depannya ya segera nanti kita semacam ada MOU ya yang juga harus kita susun di luar program ini ya, supaya bisa tetap berlanjut untuk karena itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih Pak Kepala SMK, Pak Miftahul Aziz, dan seluruh guru-guru di sini atas berkenannya kita mulai join. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purnomo Ananto selaku Waalaikumsalam. Direktur Polimedia Depok, Jakarta. Dan memang betul apa yang disampaikan beliau bahwa kami dari SMK Islamic Village, khususnya SMK PK, membutuhkan penguatan kerjasama dan sharing knowledge, sharing experience, sekaligus juga mungkin nanti dari tamatan kami juga mendapatkan kesempatan akses yang cukup ya untuk bisa masuk ke dalam dunia politeknik melalui jalur fast track, dan mereka bisa berkontribusi di industri pada akhirnya. Dan memang betul apa yang menjadi harapan kami, bahwa apa yang Bapak sampaikan itu menjadi wujud dari harapan kami agar ke depan ada MOU, sekaligus juga ada dosen tamu yang akan memberikan pemahaman dan pengembangan untuk khususnya di program DKV, kemudian beragam fasilitas yang ada yang menjadi fasilitas yang ada di kami dari bantuan pemerintah itu menjadi modal awal untuk pengembangan SMKPK, dan mudah-mudahan ini menjadi sustainable ke depannya. Terima kasih atas sambutan Bapak selaku Direktur Polimedia Depok, Jakarta, Polimedia Negeri. Selanjutnya adalah Bapak Hari Purnomo, sesi untuk mungkin memberikan paparan terkait dengan secara teknis mungkin bagaimana program kerjasama yang bisa didampingi untuk SMK Islamic Village ke depan. Terima kasih waktu dan kesempatannya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Aziz, kemudian Pak Asep, ada Pak Zul, dan juga Pak Direktur Polimedia. Jadi Polimedia itu di Jakarta ya Pak, bukan di Depok. Malah kalau yang PNJ itu ada di Depok. Jadi kebalik. Baik, nama saya Hari Purnomo Pak. Saya kebetulan dosen yang ada di program studi desain grafis di Polimedia.
Jadi saya sudah ya kurang lebih 20 tahun lebih lah udah bergelut di desain ini sudah lama. Mulai dari Pusgrafin, jadi Pak Zul ini udah teman akrab saya sejak dari Pusgrafin sebetulnya. Saya senang sekali karena mendapat kehormatan untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu nanti untuk bisa bagaimana lebih bisa mempercepat capaian yang nantinya akan dicapai dalam program, terutama yang untuk apa prodi atau apa di kafe di sini, kelas atau apa jurusan ya Pak ya, jurusan di kafe ya. Nah kebetulan saya juga ini baru selesai mengerjakan tugas dari kementerian juga dari GTK untuk pembuatan soal rekrutmen guru-guru SMK pada pada jurusan DKV. Jadi ada sedikit nyambung gitu. Jadi dengan begitu saya selalu berusaha untuk menyamakan persepsi dulu antara DKV yang di SMK itu seperti apa sih ya? Apakah sama dengan DKV yang ada di Politeknik ya? Kalau di tempat kami namanya desain grafis, Pak. Jadi lebih ke printing oriented sebetulnya, printing oriented desain grafis. Padahal kalau di kafe kan berbeda, dia dengan berbagai macam media, komunikasi visual itu bisa dapat dilakukan. Saya juga sering mengatakan bahwa yang namanya desain grafis atau DKV ini keilmuannya sudah beririsan dengan berbagai macam keilmuan yang mungkin sekarang ini sudah lagi ngetren ya. Jadi DKV itu atau desain grafis sudah beririsan dengan yang namanya multimedia, dengan animasi, dengan fotografi, kemudian dengan media-media yang lain, misalnya kayak game tag dan sebagainya, televisi art dan sebagainya. Ini sangat dimungkinkan nantinya di industri desain ya. Jadi saya kadang-kadang pengennya menyamakan persepsi dulu antara DKV yang ada di SMK itu seperti apa sih gitu loh. Belajarnya belajar apa? Atau cuma malah ini saya punya persepsi jangan-jangan DKV yang ada di SMK ini cuma belajar tentang komputer grafis. Itu. Jadi kadang-kadang jangan-jangan cuma belajar tentang komputer grafis yang diaplikasikan dalam berbagai media. Jadi tidak belajar tentang apa itu seni, kemudian apa itu konsep desain gitu ya. Apa itu branding mungkin ya, kemudian aplikasi desain dalam sebuah berbagai macam media. Ini apakah sudah sampai ke sana atau belum? Kadang-kadang lah yang sebetulnya perlu di tataran di SMK dan Politeknik, konsep itu agak sedikit bukan direm sih, porsinya agak kurang. Berbeda kalau kita sudah S1 dan sebagainya. Konsep akan lebih diperkuat. Nah, ini mungkin halo? Ya. Masih bisa dengar, Pak? Masih, Pak. Jelas. Oh, ya. Jelas, Pak. Jelas. Jadi baik. Jadi nanti saya melihatnya SMK ini mempunyai potensi yang luar biasa sebagai landasan awal bagi anak-anak
memang sudah mulai menentukan visi dan misinya. Dia pengen jadi sebuah bilang orang-orang yang pilihan yang sudah dengan SMA yang masih terlalu umum. Jadi saya pikir pengembangan ke depan dalam membentuk SDM yang kita mulai dari SMK ini akan lebih mudah ditangani dengan Mohon izin Pak, mungkin skillnya untuk sinyal bisa ya. lebih jago katakanlah gitu. Jadi ya gimana Pak? Mohon maaf tadi sempat terputus, ada sinyal sepertinya. Oh ya. Jadi saya pikir bibit dari SMA ini sebuah bibit unggul. Jadi anak-anak itu sudah bisa menentukan masa depannya sendiri sekarang kan. Dia mau jadi apa, mau jadi desainer, jadi fotografer, jadi desain mode dan sebagainya itu sudah mulai diarahkan sejak dari SMK. Dan ini sebenarnya adalah sebuah pilihan yang tepat. Jadi tidak banyak anak-anak yang langsung bisa memahami potensi diri untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan SMK adalah sebuah pilihan yang tepat bagi anak-anak yang memang benar-benar mempunyai skill yang atau talent yang juga secara teknis Pak Jul dan saya akan sedikitnya dengan bagaimana kalau dia mau menyelesaikan studinya atau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi itu saya pikir lebih mudah nanti. Apalagi kalau di Politeknik akan bisa selaras. Kalau saya melihatnya sih selaras ya. Jadi dari SMK ke Politeknik itu kayaknya lebih mudah deh karena dia secara skill sudah memahami. Nah, mungkin nanti lebih sinkron lagi apabila dari awal antara SMK, Politeknik, dan industri ini sudah ada kayak benang merahnya sehingga apa yang industri butuhkan, industri inginkan dari SDM ini akan segera bisa terwujud dan ya insya Allah bisa lancar dengan program-program yang sudah dicanangkan dari pendidikan vokasi. Saya kira itu aja Pak. Dari saya nanti mungkin kita lebih ke teknis, lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan SMK yang ada di Islamic Village ini. Baik. Itu aja Pak. Baik. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Purnomo selaku perwakilan dari Polimedia Jakarta. Berikutnya adalah pemaparan dari Ketua Program SMK PK DKV Desain Komunikasi Visual, Bapak Andi Kusuma. Bapak Andi Kusuma ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Keahlian SMK DKV PK dan juga beliau memang menangani langsung Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Tentunya Pak Andi cukup bisa menggambarkan profil untuk program SMK PK khususnya jurusan DKV. Kepada Pak Andi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Waalaikumsalam. Dengar suara saya ya? Waalaikumsalam. Ya, dengar Pak. Ya. Yang terhormat kepada Pak
Zul yang telah hadir, kepada Pak Hadi Purnomo dari perwakilan Politeknik Media Kreatif. Nah, alhamdulillah kita telah dipertemukan di sini sebagai sebuah bentuk peningkatan ya Pak, peningkatan kompetensi, terus link and match dari program pemerintah, dari khususnya di Direktorat Vokasi. Alhamdulillah untuk kehadirannya Pak. Nah, saya sendiri Andi Kusuma Pratama dari SMK Islamic Village selaku Ketua Program Keahlian Desain Komunikasi Visual, sekaligus sebagai wakil dari sarana prasarana. Alhamdulillah Pak, untuk perangkat kita yang tadi mungkin Bapak bahas, kalau misalnya di Politeknik itu mahasiswa kalau pakai laptop biasa 48 jam mungkin udah rusak ya gitu. Tapi alhamdulillah di sini SMK Islamic Village sudah menyediakan Pak perangkat yang saya rasa cukup mumpuni untuk melakukan rendering, videografi, bahkan sekarang sudah lagi proses ini kalau mungkin kita tidak bisa memperlihatkan secara langsung gitu kan. Mungkin Pak Azul bisa nanti berkeliling seperti itu. Namun untuk software mungkin kita baru sebagian lab yang memang sudah menggunakan program secara original, yaitu Adobe Cloud Creative satu paket itu sudah 13 komputer terinstall, namun lab satunya belum bisa karena mungkin belum kita atur perencanaan biayanya seperti itu. Nah, untuk desain komunikasi visual sendiri, apa saja yang dipelajari di SMK Islamic Village, kalau menurut KIKD dari pemerintah, itu kita tidak hanya membahas soal desain, tetapi memang tadi Bapak mungkin sudah menyampaikan ada branding, terus ada komunikasinya, terus ada bahkan ada nama pelajarannya publikasi seperti itu. Nah, kalau di kelas 10 ini saya rasa sudah terurut rapi, cuma masalahnya mungkin kita karena belum link and match ya, jadi belum meningkat saja kompetensinya. Misalnya di kelas 10 itu sudah dikenalkan langsung dengan seninya. Seni tradisional misalnya sketsa, ada pelajaran gambar, ada pelajaran di dasar-dasar sketsa juga gitu. Terus ada dasar-dasar kreativitas. Nah, itu di pelajaran kelas 10. Lalu di kelas 11 sudah mulai ke arah yang berhubungan dengan peralatan komputer. Misal komputer grafis, ada desain publikasi yang ngebahas tentang bagaimana sih mempublikasikan sebuah desain, apa saja, terus medianya apa saja, seperti itu. Lalu ada fotografi dan ada videografi, seperti itu. Jadi di DKV ada videografi. Cuma sayangnya, tadi kalau Bapak sebut animasi, di pemerintah itu untuk SMK, tidak ada animasi untuk di DKV SMK. Seperti itu. Tapi kalau misalnya diharapkan anak DKV suruh belajar animasi, ya kita mungkin akan menambahkan ya Pak ya, animasi di jam-jam tertentu seperti itu Bapak. Nah, untuk kerjasama mungkin ya kita sudah dalam proses, salah satunya dengan Jawa Pos untuk pembelajaran mengenai fotografi dan publikasi. Kita sempat ke percetakannya, kita sempat ke kantornya langsung ketemu Pak Susilo itu bagian apa namanya ya, lupa saya. Bukan humas dia. Kepala kompartemen kita langsung bertemu dengan beliau untuk mengurus kompetensi guru dan murid seperti itu, Pak. Kita lagi dalam proses, lalu dengan Atria, dengan perusahaan ini furnitur, Atria Group, lalu dengan Anissa Art Design, kita dengan percetakannya, lalu ada VDID Kreatif itu dengan marketing digital gitu. Jadi saat ini sudah dilaksanakan, anak SMK itu kelas 11 itu sudah PKL tentang marketing digital, karena saya rasa konten kreator saat ini itu lagi kuat-kuatnya dalam hal marketing digital Pak, seperti itu. Jadi konten Instagram dan lain-lain, anak SMK Islamic Village sudah belajar hal itu untuk desain komunikasi visual. Nah, mungkin itu aja dari saya, Bapak. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Andi Kusuma, beliau selaku Ketua Jurusan Bidang Desain Komunikasi Visual. Betul apa yang dipaparkan beliau bahwa kita sudah mengupayakan beberapa hasil kerjasama dan juga memang proyek yang sudah dibangun di desain komunikasi visual, dan diharapkan nanti ke depan memang selain siswa mempunyai pengalaman langsung, mempunyai kesempatan, sekaligus juga guru pendamping juga mendapatkan
sertifikasi kompetensi keahlian yang memadai, di mana mereka juga mampu memberikan kontribusi kepada siswa didiknya agar bisa berkontribusi lebih baik untuk industri ke depan. Dan memang apa yang dipaparkan oleh Pak Andi tadi bahwa SMK memiliki sarana penunjang dan beliau memang langsung mengemban amanat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, tentunya spesifikasi apa yang diharapkan untuk menunjang program keahlian DKV itu dan berapa jumlah unitnya, kemudian apa saja layanan dari softwarenya dan penunjang-penunjang lainnya itu tentunya nanti bisa lebih jelas on the spot pada saat kunjungan Pak Zul pada hari ini, mungkin bisa difoto dan diberikan gambaran reportnya secara detail agar nanti proses bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang dipaparkan Pak Andi sekilas pemaparan, tetapi masih diberi kesempatan hari ini, alhamdulillah dengan pertemuan yang baik ini, kita berikan forum tanya jawab saja mungkin Pak ya, saling brainstorming agar pertemuan ini bisa lebih cair lagi, lebih lancar lagi, dan lebih tepat sasaran. Terima kasih. Mungkin diberi kesempatan kepada Pak Miftahul Aziz untuk memberikan semacam gambaran utuh dan pemaparan apa yang menjadi target pertemuan pada hari ini. Baik. Terima kasih Pak Asep. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian. Mungkin langkah pertama mungkin kami sangat butuh berkunjung Pak. Berkunjung langsung ke sana. Mungkin setelah PPKM Pak ya, mohon izin tim kami akan ke sana dalam rangka mencari ilmu Pak, memperkuat ilmu, nambah wawasan. Kemudian kalau diizinkan nanti saya akan bawa tim ke sana sambil kita bisa lebih teknis lagi. Jadi kan mungkin Bapak sudah lihat ini mungkin ini jauh dari ideal Pak ya, tapi minimal ada ya. Tapi mungkin kami butuh yang lebih firm, yang lebih kuat baik dalam hal konsep, struktur, kurikulum ya, sehingga mudah-mudahan nanti mohon izin alhamdulillah mohon izin Pak, kalau dari Bapak-bapak udah divaksin ya? Sudah ya? Udah divaksin semua Pak ya? Alhamdulillah guru kami juga sudah. Iya, jadi memang kami tahun ini Pak Desember semua siswa sudah vaksin Pak. Iya, karena sudah ini Pak, kita sudah setahun setengah Pak SMK jurusan sastra online ya. Jadi anak kita itu sampai mohon maaf sampai saya suruh berbohong dengan Satgas. Jadi ketika hadir itu dalam rangka konsultasi, padahal sedang lagi praktek di sekolah. Jadi dan itu pun ada beberapa orang tua yang melarang Pak. Jadi itu dengan segala keterbatasan. Ya Insya Allah target kami Desember anak sudah divaksin. Anak kami nanti akan ada 50% Pak hadir, sehari-hari tidak. Duhur sudah tutup, close. Insya Allah ketika herd immunity 70% sudah resmi dari Satgas, kita langsung 100%. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kami berharap kita juga yang di Politeknik juga demikian Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan Jakarta yang lebih awal. Mungkin demikian Pak Purnomo ya, mohon izin langkah pertama mungkin kami sangat butuh kalau saya lihat tuh gambaran visual kali Pak ya untuk berkunjung ke sana sekalian kalau diizinkan tim kami juga bisa banyak belajar di sana, mempelajari lebih kompleks, lebih komprehensif terutama tentang desain komunikasi visual. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Ya, mangga ya, langsung ditanggapi oleh Pak Hadi atau oleh Pak Zul, dipersilahkan. Baik ya, baik Pak. Ya memang kalau orang desain itu harus bekerja dengan visual Pak ya, bukan desain tapi sastra. Jadi seperti orang nyetak ya harus belepotan oli, jadi udah pasti kayak gitu. Jadi kami juga mempunyai beberapa alat yang nanti bisa dijadikan referensi untuk ya praktek lah ya, praktek bagaimana membuat desain sehingga dari segi
performance ya, alat-alat itu bisa mumpuni lah ya, bisa sesuai dengan keinginan. Karena seperti yang tadi dikatakan Pak Direktur, memang alat-alat atau peralatan yang diperlukan desain agak beda dengan office ya atau perkantoran, sehingga memerlukan peralatan yang ya lumayan mahal biasalah, karena kapasitasnya juga beda. Ibaratnya kita harus pengen kenceng ya jangan beli Suzuki Carry, tapi harus pakai Ferrari gitu ibaratnya. Jadi dari sisi hardware ya standar aja sih sebetulnya. Kalau saya pikir untuk desain ya komputer itu pasti dengan spek yang cukup lah ya. Ya tergantung nanti mau budgetnya berapa, tapi paling tidak standar minimal apa yang harus dipenuhi itu saja saya pikir udah cukup, juga nggak apa-apa. Tapi yang penting, halo masih bisa dengar Pak? Masih bisa Pak? Ya, jadi dengan PC pun sekarang saya yakin udah bisa bagus, karena PC juga speknya juga sudah bagus. Kemudian kamera juga saya pikir sekarang udah bukan hal yang barang yang mewah lagi ya. Kamera, PC dan sebagainya. Kemudian mungkin server yang untuk nyimpan data itu harus juga kuat dan sebagainya. Saya kira nggak ada yang istimewa, karena kebutuhan desain sekarang sudah menjamur dan banyak dijumpai di pasaran. Malah ada yang sistem paket-paket yang mungkin lebih murah ya. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan nanti untuk bisa dipakai. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah sedikit konsep-konsep yang harus biasa dia pakai untuk memecahkan semua yang berkaitan dengan komunikasi. Kadang-kadang hal-hal yang bersifat manual pun untuk tahap-tahap awal, seperti yang Pak Andi tadi katakan di kelas 10 ya, 10 itu kayaknya masih banyak keterampilan manual. Nah itu juga sebaiknya juga sedikit digenjot, karena tugas-tugas desain kadang-kadang juga banyak yang dilakukan dengan proses manual terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekarang kan lebih suka kayak komputer minded gitu. Jadi kalau nggak pakai komputer kok kayaknya nggak asik gitu. Nah, padahal manual adalah semacam landasan atau basic dari seorang desainer nanti dalam mencapai tujuannya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan manual yang mungkin lebih bisa dikembangkan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan mungkin kurikulum, kalau bisa ya kebutuhan industri gitu, kayak apa, bagaimana membuat sketsa, gambar bentuk dan sebagainya. Ini kan juga memerlukan penanganan gitu. Kemudian bagaimana cara mixing warna dan sebagainya, itu kan paling tidak kita mulai dari manual dulu. Dan yang tidak kalah penting ini adalah kemampuan mereka dalam memahami tipografi, Pak. Kebetulan saya juga ngajar tipografi di desain grafis, jadi kadang-kadang peran type ini agak disepelekan oleh anak-anak. Yang penting dia bisa gambar bagus, terus pengen jadi desainer gitu. Padahal salah gitu loh. Ada pemahaman lain yang harus dia perhatikan dalam mengeksekusi sebuah komunikasi visual. Di antaranya adalah dengan type tadi, dengan pemahaman tipografi. Nah, ini juga saya pikir di
di awal-awal juga sudah perlu diperkenalkan dulu ya dengan tipografi, dengan tata letak dan sebagainya. Itu sudah di awal juga sudah bisa diberikan pemahaman secara mendasar. Dan satu lagi nih Pak, jadi biarkan anak-anak itu memilih stylenya sendiri, gayanya sendiri. Pencarian jati diri sendiri itu kadang-kadang kuat anak-anak. Jadi kadang-kadang kan di output ya. Jadi untuk belajar di kafe kadang-kadang kita tidak semuanya jadi desainer Pak. Ada yang jadi fotografer malahan, food photographer mungkin ya, atau mungkin jadi sutradara, ya, jadi ilustrator, nggak apa-apa, biarkan saja. Nanti kadang-kadang industri itu menginginkan sesuatu yang unik-unik itu udah biasa. Walaupun kita basicnya juga tetap desain ya. Nah itu sangat penting bagi anak-anak di masa awal dalam menentukan langkahnya kemudian. Jadi biarkan anak itu bekerja dengan kalau saya agak sedikit ekstrim, anak-anak sekarang itu kan nakal sebetulnya. Nakal, cuma saya senang anak nakal sebetulnya. Karena anak nakal itu sebetulnya mempunyai kemampuan berpikir yang lebih. Tinggal nanti kita arahkan ke hal-hal yang positif dengan kemampuan atau skill-skill yang lebih bagus, saya kira nanti hasilnya akan lebih bagus. Dan ada sedikit mindset gini, kalau saya nggak bisa gambar, bisa nggak sih saya menjadi seorang desainer? Nanti Bapak harus jawab bisa. Jadi, tapi dengan catatan ya, karena tidak semua basic desainer itu diperlukan kemampuan menggambar ya, menggambar manual. Karena sketsa, kemudian rock design dan sebagainya itu juga perlu untuk memperlancar briefing dengan klien dan sebagainya. Nah itu perlulah, kita nggak bisa. Saya juga kadang-kadang nggak bisa menggambar dengan realistis gitu, tapi ada kemampuan lain yang harus dimiliki oleh anak-anak itu dalam menentukan masa depannya. Jadi sangat kompleks sebetulnya di kafe itu keilmuannya ya sekarang ini. Jadi saya pikir nanti di awal-awal dia masuk SMK juga sudah banyak diterangkan pada hal-hal yang bersifat teknis ya. Karena di kafe ini kan perpaduan antara seni dan teknologi. Jadi itu harus dipahami benar-benar. Jadi nggak hanya teknologinya aja, tapi juga sense of art dari anak-anak ini harus muncul. Itu Pak, kira-kira gambaran nanti bibit-bibit unggul dari SMK ini akan lebih lebih bagus lagi, lebih unggul lagi. Itu aja Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hadi Purnomo yang telah menanggapi apa yang menjadi harapan dari Bapak Kepala SMK Islamic Village, Pak Miftahul Aziz. Dan memang betul, alhamdulillah bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Hadi Purnomo, Pak Direktur dan Pak Zulifah, semoga menjadi progres yang bisa diwujudkan untuk kemajuan SMKPK, SMK Islamic Village. Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesempatan, dan pertemuan pada hari ini, sekaligus juga sharing wawasan dan pengalaman serta pemahaman tentang dunia desain grafis.
karena memang di kampus pendidikan tinggi lebih mengenal desain grafis, tetapi kami di SMK mengenalnya desain komunikasi visual. Walaupun tadi Bapak sudah memaparkan secara panjang lebar, tapi pada poin pentingnya bahwa kami juga berharap kemitraan ini selama 6 bulan ke depan dan kunjungan yang bisa dilakukan dari kami, atau mungkin kami juga mengundang dosen tamu dari Polimedia, mudah-mudahan itu terbuka akses yang seluas-luasnya, dengan harapan kami pun nanti alumni atau tamatan dari kami bisa mengikuti jalur fast track yang dipersyaratkan oleh Direktorat Kejuruan agar mereka bisa mendapatkan akses kesempatan proses pengembangan vokasinya lebih mendalam dan lebih profesional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai kata penutup mungkin akan disampaikan oleh Pak Pak Zal Zulifah sebagai kata penutup, karena beliau awal datang ke SMK dan berpagi-pagi. Mungkin ini sebelum ditutup dengan doa, Pak, kami persilakan Pak Zulifah untuk menyampaikan kata penutup di pertemuan pagi ini. Baik, terima kasih Pak Asep, Pak Miftahul Aziz, Pak Ari Purnomo, Mas Andi ya. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih atas sambutannya pagi ini. Mungkin sedikit saja saran saya, mungkin tadi dari Pak Direktur juga menyampaikan, karena kita bagaimanapun juga harus kolaborasi sama dinas ya, dinas pengawas. Ya mungkin nanti apakah setelah atau sebelum itu, silakan Pak Kepsek yang mendesain nanti. Insya Allah nanti Pak Ari, teman-teman kalau sudah selesai PPKM akan berkunjung ke kampus. Kami coba sambut dengan baik gitu ya teman-teman di sana untuk melihat kampus kami. Pastilah. Ya, jadi tentu nanti koordinasi dengan dinas Pak Kepsek ya, sama Pak Ngasi. Nah, mudah-mudahan sebagaimana harapan kami tadi, kita tidak hanya bekerja dalam konteks formalitas perintah menteri ya, tapi ada kerja-kerja yang kita lakukan berdasarkan hubungan kejiwaan dan mental ya, semangat tadi. Intinya kata Pak Ari itu membangun anak bangsa. Nah Pak Ari ini tinggal di Depok Pak, dia beli di Depok. Nah mudah-mudahan di Pak Ari kita sempatkan untuk ke sini, untuk berkunjung juga ke Islamic Village ya. Pasti Pak Jul, pasti. Ya, pengen saya kenalan dengan bapak-bapak ya, pengen. Apalagi lihat fasilitasnya, mudah-mudahan sudah bagus-bagus. Ini di wilayah 9 hektar ya. Jadi kawasan pendidikan 9 hektar Pak Ari. Jadi sekolah Islamic Village. Lebih besar dari kampus kita Pak Jul. Oh iya, makanya. Maka tadi saya bilang jangan kita diajarin nanti. Cuman kita punya anak 2 saja di Depok, ada Medan Makassar. Baik Pak Aziz, Pak Asep, Mas Andi, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon live ya. Oh iya, baik Pak. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mari kita sama-sama tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan awal untuk akhir, tetapi awal untuk membangun kerjasama yang lebih langgeng ke depan, khususnya untuk pengembangan SMK Islamic Village, dan juga kami bisa berkolaborasi dan bermitra dan bisa memberikan berharap anak-anak putra-putri kami bisa melanjutkan ke Polimedia Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dah, 10 menit.